Saat ini kami akan mengajak Anda untuk mewawancara para karyawan yang diberhentikan di RSUD Suwondo Pati. Saat ini saya sudah bersama dengan korban pemberhentian RSUD Suwondo. Selamat siang Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Iya, siang. Bu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Bu Haning. Kalau Ibu? Bu, mungkin boleh diceritakan sudah berapa lama Ibu bekerja di RSUD Suwondo sampai akhirnya diberhentikan gitu? Ya, kalau dari saya masuk tahun 2015 dan diberhentikan tahun 2025 karena ada tes. Kalau Ibu? Saya masuk tahun 2005 sampai diberhentikan tahun 2025. Terhitung sudah 20 tahun saya bekerja di Suwondo. Ibu mungkin boleh dijelaskan bagaimana prosesnya sampai akhirnya Ibu terkena pemberhentian gitu? Prosesnya di sana ada seleksi pegawai tetap di LUD Suwondo karena ada direktur yang baru yang diangkat oleh Bupati, itu baru ada tes seleksi seperti itu. Terus kita tiba-tiba aja Mbak ya, baru beberapa bulan setelah dilantiknya direktur baru itu kita ada tes seleksi tetap pegawai Suwondo. Terus istilahnya kita ikut tes dan nggak lolos gitu aja. Alasan mengatakan bahwa tes ini tidak adil tuh kenapa Pak? Kami itu kan dari jenjang pendidikan yang berbeda. Kalau saya SMA, kalau bapaknya ini SMA, mbaknya itu S1. Itu soalnya satu yang dirubah-rubah cuman nomornya saja. Tidak ada spesifikasi pendidikan. Oh ini soal untuk SMA. Oh ini soal untuk D3, tidak ada. Satu soal saja. Dan hasil dari tes tersebut itu tidak ada nilainya. Cuma dinyatakan lolos dan tidak saja. Jadi bagi kita itu sangat tidak adil. Gimana kalau saya ijazahnya SMA dilawan dengan S1 otomatis kalah kita. Kan itu bagi saya sungguh tidak adil. Kalau kita tanya ke manajemen selalu hasilnya begini. Itu hasil dari pihak ketiga, itu aja. Saya itu sudah 20 tahun bekerja di sini. Kenapa tidak ada pertimbangan gitu loh? Apakah itu penilaian kinerja kami tiap tahunnya, setiap tahun itu kami dinilai penilaian kerja kami itu nggak dipakaikah? Seingat kami, kalau kami sudah bekerja 20 tahun, pantaskah kalau kami harus diberhentikan dengan cara seperti ini? Terkait dengan peristiwa ini yang diharapkan ini bagaimana nih Pak? Keadilan mulailah dari sekarang. Sakit rasanya kalau kita jadi korban keadilan, korban tidak ketransparansian, nggih. Karena saya sudah 20 tahun ini sakit rasanya seperti itu. Ayolah kita berubah, jangan seperti itu. Dan harapan kami semua yang sudah terkena PHK 220 orang ini setidaknya bisa direkrut lagi di RSUD Suwondo Pati menjadi tenaga tetap. Mungkin kalau mau di PHK dikeluarkan silahkan, monggo, kami terima dengan legowo. Tapi jika ada catatan yang memang kami itu pantas untuk dikeluarkan seperti itu. Bapak Ibu terima kasih atas penjelasannya, semoga segera mendapatkan kejelasan dari RSUD Suwondo. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Gule selaku koordinator tim advokasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sekaligus juga menjadi kuasa hukum dari karyawan RSUD Suwondo Pati yang diberhentikan. Terkait dengan pemberhentian karyawan RSUD Suwondo Pati ini, Bapak selaku kuasa hukumnya menemukan kejanggalan? Dari sisi yuridis itu tindakan Pak Bupati lewat direkturnya yang memberhentikan mereka sebagai karyawan, menurut saya itu banyak persoalan hukum. Misalnya sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya baik perusahaan maupun BUMD termasuk rumah sakit misalnya itu harus tunduk dan patuh pada ketentuan perburuhan. Nah, Undang-Undang Perburuhan misalnya menjelaskan bahwa pekerjaan yang sifatnya kontrak itu hanya dapat diterapkan pada kegiatan yang sifatnya musiman. Tetapi bagi pekerjaan-pekerjaan yang bukan musiman seharusnya tidak pakai kontrak. Kedua, kalau terpaksa itu harus dilakukan kontrak,
ketentuan hukum perburuan menjelaskan bahwa kontrak itu hanya boleh dilakukan maksimal 3 tahun. Selanjutnya, posisi karyawan kalau diteruskan kontraknya maka harus dibaca sebagai bentuk pengangkatan yang bersangkutan menjadi karyawan tetap. Nah, kalau sudah karyawan tetap, maka dia tidak boleh sembarangan untuk memberhentikan orang. Harus ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tidak boleh dites lagi karena sudah dianggap dia sebagai karyawan tetap. Oke, terima kasih Pak Gula atas penjabarannya. Selamat mengawal masyarakat. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sumadi selaku aktivis. Apa yang terjadi sebenarnya dengan pajak di Pati ini sehingga membuat masyarakat ini bisa dikatakan marah begitu ya? Apakah benar ada kenaikan pajak yang signifikan gitu Pak? Bahwasanya memang di Pati ini terjadi keributan, geram, dan akhirnya berakibat aksi besar-besaran pada tanggal 13 Agustus 2025 kemarin. Itu disebabkan adanya kenaikan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati yang nilainya nggak main-main, sampai dengan 250% dan bahkan banyak yang lebih dari 250%. Bukannya Pak Bupati ini udah sempat mengeluarkan statement bahwa kenaikan pajak 250% dan seterusnya itu dibatalkan Pak? Secara lisan, pembatalan pajak itu disampaikan oleh Bupati Sudiwo. Namun secara legal formal itu masih belum kami ketahui karena secara yuridis dari pihak pemerintah daerah itu belum mengeluarkan itu. Siap, terima kasih Pak Sumadi atas penjelasannya. Iya, terima kasih kembali. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Ibu, permisi. Maaf Mbak, nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya ya?